Kalau saya tanya, mirip manusia ya? Iya, cuma saya tanya, manusia yang menopause laki perempuan? Kalau manusia kan menopause, kalau perempuan cepat menopausenya. Kalau di manusia, yang menopause laki perempuan? Menopause? Perempuan. Perempuan ya? Iya. Kalau di lele laki, Mas. Oh, laki ya? Iya, jadi kalau dia sudah mendek, ya, dia nggak bisa kawin. Ya, makanya kalau Mas lihat pemancingan galatama itu kebanyakan jantan. Karena yang kalau dia sudah pendek, nggak bisa panjang lagi, dia nggak bisa kawin lagi, Mas. Maka saya lagi nyari maerot, Mas. Khusus lele. Khusus lele. Khusus lele. Biar diurut ya, biar panjang. Nggak ada, Mas, gitu loh. Belum nemuin. Oh, ternyata lele juga habis. Ada. Mirip, nah, ini edukasi yang banyak orang nggak tahu. Jadi kalau dia sudah mendek kebanyakan gitulah ya, saya bilang ya. Malam-malam mendek, Mas. Kalau manusia gitu makin panjang, Mas. Iya kan? Kalau dia pendek, Mas, saya nggak ngerti cara gimana. Berarti kalau udah pendek nggak produktif Nggak lagi? bisa produktif. Nggak bisa diobatin sama... Maerot itu saya cari. Iya kan? Iya. Gitu loh. Mbak Erot. Iya kan? Nah, itu salah satu edukasi banyak orang nggak tahu. Iya kan? Makanya saya itu, tapi berapa kali sih biasanya pemijahan kalau untuk jantan, rata-rata umur 2 tahun, kalau jantan sampai 3 tahun dia udah menopause. Kalau jantan. Kalau betina sampai mati, Mas. Oh, jadi dia bisa produksi sampai mati ya? Iya. Kalau lakinya, itu, jantannya? Betina sampai mati kalau nggak ada kelainan ya. Kalau jantan itu sampai mati, itu udah lihat aja, kalau pendek udah. Itu ada ya tanda-tanda fisiknya ya? Ada, kelihatan kok. Terus yang kedua, Mas, lele ini kalau sudah mijah, dia harus istirahat 3-4 bulan ya. Capek ya? Capek, Mas. Dan satu lagi, kita kalau tergantung ya, kalau saya tekniknya adalah gini, kita selalu memakai 3 betina dilebihin 1. Gitu. Kenapa? Kalau ada orang yang oke 3 jantan 3 betina boleh sah-sah aja kok. Kalau saya lebihin 1, takut ada yang kurang si jantannya. Karena saya nggak bisa poligami, biar lele aja saya suruh poligami, Mas. Iya. Oh, berarti disuruh poligami juga. Monggo, nggak ada hukumnya. Iya kan? Jadi saya selalu kasih betina lebih dari 1. Karena takut kurang, bukan poligami ya, takut kurang. Karena si jantannya emang ekstrim, dia ngejar. Dan kalau bisa indukan kita kawinkan dengan ukuran yang nggak beda jauh, iya kan? Gitu. Entah jantannya jangan gede banget atau betina jangan gede banget. Kita bikin ini seimbang nih. Cuma tetap meskipun seimbang, jantan dilebihin dikit. Takutnya minta kalau poligami itu. Pengen lagi gitu. Pengen lagi susah kan ya. Gitu. Ya, dari sini kawin, bisa taruh kita sore. Kita diamkan. Biasa dia mijah sekitar jam 1 jam 2. Usahakan tenang, nggak boleh berisik. Makanya kenapa saya taruh di sini? Ya? Ngaruh. Makanya dia harus di tengah ya? Di tengah. Kita berisik mau nggak diganggu? Iya. Lele juga nggak mau, Mas. Malu Tuhan. Punya naluri, Mas. Malu hidup sama perilakunya. Sama, Mas. Dulu bicara hewan apa aja kalau kita butuh kayak gituan, Mas. Tenang, Mas. Di sini bulan madunya dia. Betul. Pakai kita siapin kasur, kawin di sini. Bener nggak? Itu berapa lama dia di sini? Nah, dia mijah biasa antara jam 1 sampai jam 4. Ya, jam 1 jam 2 rata-rata. Tiap hari? Enggak, kalau kita taruh sore nih, jugrek. Taruh ya, kalau saya main di 3 jantan 4 betina. Udah, saya taruh sore, jam 1 jam 2 dia mijah nih alami. Oh, gitu ya? Oke. Terus kapan dia dipindahin lagi? Besok paginya, itu sudah ada telur. Nanti bisa lihat di TikTok saya, hebat, ya kan? Rocky Astra 3, bukan promosi. Jadi jangan lupa jadi di sini ada telurnya. Ada telurnya, nanti telur tuh nempel di kakaban. Nah, sorenya, jadi sorenya 24 jam, sorenya tuh kita angkat lagi nih si indukan, taruh di rumahnya. Itu ada rumahnya 2 tuh. Itu rumahnya. Oh iya, yang gede itu ya. Nah, ijuknya, kakabannya kita pindahin kayak gini. Ini baru mijah mana? Oh, B yang baru mijah mana, B? Oh, ini, sorry. Oke. Nah, ini baru mijah nih. Nah, makanannya mereka masih cacing sutra. Nah, mau lihat larva lele? Oh iya, tuh, benar itu. yang kecil-kecil tuh. Kalau kamera bisa tangkap. Oh iya, benar. Kalau panas gini agak digeser kakabannya. Iya. Kakaban semua. Nah, nih. Nah, itu. Wah, luar biasa tuh. Tuh. Iya. Tuh lele tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tuh. Itu Ini apa, Mas? Itu yang cacing sutra. cacing sutra. Iya. Oh, harus dikasih cacing gitu ya? Harus.
Itu makanannya dia? Makanannya dia. Oh. Ini baru mijah Kamis kemarin. Habis mijah. Be, ini pijahan Kamis kemarin nih, Be. Kamis kemarin? Ya, ini Kamis kemarin. Jadi dari apa tadi tuh? Dari telur. Kolam mana tadi tuh di? Kawin? Kan telurnya nempel di sini. Oh iya benar. Baru Nanti ini saya dipindahin. Hah? Ini habis apa nempel di sini dipindahin. Udah taruh di sini aja. Taruh nanti dia netes tuh kayak gitu. Nah, telurnya nggak netes pasti dimakan dulu sama larvanya. Makanya kita sudah taruh, dia netes kan 2-3 hari. Ya, besok juga netes sebagian. Nanti dari situ baru dia yang nggak netes pasti dimakanin sama dia. Nah, makanya 3 hari kemudian 3-4 hari baru kita kasih cacing sutra. Karena ini yang protein tinggi. Ini mahal loh satu gayung. Kalau buat petani lumayan ya. Sekitar 35-45 ribu. Mahal juga ya. Satu gayung gitu ya? Yoi. Kita kebutuhan sampai 100 gayung. Berarti gitu. Ada juga dong yang supply itu ya? Makanan. Ada. Gitu. Ternyata Kayak ikan-ikan cupang kemarin juga banyak main kayak gini. Jual cacing sutra kan? Kayak gitu. Iya kan? Oke. Ya ini, jadi gini kita kasih cacing sutra sampai kurang lebih 18 hari terus kita sortir. 15 sampai 18 hari terus kita sortir. Baru makanya kenapa di sini ada kolam ini bicara 1 set, Mas. Makanya setiap orang pemain pembenihan minimal dia harus punya 10 kolam ini kotak. 1 kolam kawin, 1 kolam kolam indukan. Kawin, kolam indukan. Karena kenapa? Ini kolam 2 fungsi. 1 buat penetasan, kedua kolam buat sortiran. Kenapa buat sortiran? Nanti pas disortir, jadi nanti per kolam ini satu ukuran. 1-2 semua. Ini 2-3 semua. Benar. Gitu loh, Mas. Jangan dicampur. Nanti saling makan. Kanibal. Kan tadi bilang hukum kodratnya lele cuma 2, mati dan kanibal. Kalau bicara mortalitas, gitu. Nah, dari sini baru kita gedein, kita pelihara nanti. Makanya dari yang masih tepung, dari cacing sutra naik ke tepung, namanya fengli. Dari tepung kasih pelet paling kecil, pelet agak gedean sampai ukuran kita pelihara 7-8 cm. Dari sini kita bisa jual sama 2 bulan dari mijah itu bisa kita jual yang namanya bibit jumper. Ukuran? Ya 7-8 cm. 8 cm itu 2 bulan itu ya? Ya, nanti yang sisa-sisa, makanya lele itu identik selalu bicara 3 bulan. Dari kawin ke sampai bibit 7-8 cm, bicara habis 3 bulan. Main beli pembesaran atau perdagingan, beli bibit 7-8 cm sampai ukuran daging, itu 3 bulan. Tapi bukan 2 bulan nggak bisa panen, bisa. Tapi dia panen jumper, biasanya 30-40% dari kapasitas produksi. Gitu, yang gede duluan lah, misalnya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lele konsumsi itu kita ambil ukuran 6-10 ekor. Tahu arti kenapa sekilo sampai 6-10 ekor? Sampel ya? Hah? Di apa sih? Kita kalau orang dibeli lele, itu dibeli ukuran sekilo isi 6-10 ekor. 1 kilo sih. Tahu nggak kenapa? Ada artinya. Apa tuh? Sekilo 6-7 itu buat pecel lele, ukuran pecel lele yang gede-gede. Oke. Berarti 6-7 ekor per kilonya itu ukuran pecel lele? Yang gede. Oke. 7-8 ekor, 7 sampai 8 ekor per kilo, itu buat warteg sama warung Padang. Oke. Benar. 8-10 emak-emak. Karena emak-emak nggak mungkin nyari yang gede. Emak-emak cari yang kecil. Karena lele 1 ekor, 1 orang. Kalau anaknya 2, habis deh. 1, 4, udah 4. Biar 2 kali makan, dia pas 8 tuh minimal. Kalau dia ngambil sekilo 10, berarti emaknya buat cari yang mau nambah. Paham ya? Itu ada semua ya? Itu artinya ada. Makanya orang tanya, kenapa 6-10? Itu ada artinya. Oke, ya ngerti, pantesan di warung pecel lele itu sama semua ukuran-ukurannya. Kenapa 6-7? Terus di warteg itu beda-beda juga. Kenapa kalau di warung tenda, kenapa 6-7? Mas perhatiin, piringnya sama semua, Mas. Iya. Kalau piring sama semua dikasih sekilo 8 yang kecilan, nanti pelanggannya marah. Kok kekecilan ya? Kecil banget, karena piring pecel lele rata-rata 80% berani ngomong sama piringnya, Mas, ukurannya. Makanya identik sekilo 6-7 ekor. Baru ngerti aku, iya. Baru ngerti kan? Nah, ada ilmunya, bukan masalah pelihara. Ternyata udah dihitung semua itu ya? Ada dihitung, gitu loh. Mulai dari apa tuh, tadi? Iya, benar. Kayak gitu. Termasuk mama itu carinya supaya anaknya bisa makan, terbagi 2 kali makan ya kan? Betul. Kenapa mama ngambil 8-10? Anak 2 misalnya. Iya kan? Anaknya dapat 1, isinya anggaplah suami di rumah gimana mikirnya, berarti kan sekali makan 4. Iya, benar. Nanti malam lagi makan 4. Lagi, 8. Kenapa kadang kalau dia cari 10 berarti ada anaknya suka nambah atau suaminya nambah.
Oke, paham. Siap. Oke. Itu. Oke, ini sistemnya sentral pipa, Mas. Oh, jadi di bawahnya ini ada pipa-pipa banyak ya? Iya. Yang Sentral ditanam pipa. ya? Iya, Oh. ini bak kontrol. Jadi ini ada pipa lagi buat dia buang ke sana. Gitu. Karena air lele tidak akan racun, tidak akan gimana. Tapi airnya dari mana? Hah? Ini air apa nih yang dipakai? Kebetulan saya mata air, Mas. Oh, mata air. Kita mata air. Sumur, tapi kita mata air, alhamdulillah. Jadi makanya alhamdulillah selama 8 tahun belum pernah kering kita. Iya. Berarti Untuk menyuplai, dari airnya udah free ya? Udah free. Gitu. Pemberian Tuhan ini berarti luar Maka biasa. kita syukurin. Masa kita nggak menikmatin? Berarti tinggal membangun infrastruktur ini, Mas asal ya? yang PDAM masuk sini aja. Dapat tagihan gua. Pusing kepala gua. Berapa juta kubik, Mas? Iya benar. Iya kan? Seperti itu. Jadi itu ya kurang lebih ya. Dan nanti ini disortir, gede, kita pelihara. Nah, yuk. Oke. Boleh, Mas. Hati-hati belakang. Jangan sampai ada korban kedua. Nanti Berarti banyak pipa-pipa di dalam sini ya, Mas ya? Ditanam banyak. ya? Untuk apa ya? Saya udah bikin sentral pipa. Sirkulasi air ya, biar Iya. lebih sehat. Jadi kita buang air, langsung buang ke bawah. Gitu. Ya kan? Airnya itu Atau berapa di kali belakang diganti, Mas? Kita kalau untuk pendagingan seminggu sekali. Oh, pendaging seminggu sekali. Ya, tergantung berapa persen. Gitu. Berarti lelenya diangkat dulu? Enggak, langsung makan aja. Nanti kita kasih tahu. Oke. Nah, ini kayak gini kan mulai agak banyak. Ini masih santai saya. Cuma kalau udah mulai banyakan lagi, nah mulai anak saya mulai cerewet. Karena Kalau masih 1-2 ekor masih dimaklumi lah ya. Kalau udah Oke. banyak. Bisa? Oke. Meskipun kolam saya, mereka punya tanggung jawab masing-masing. OB Betul. itu khusus pembenihan. Siap. Wawan khusus pembesaran. OB punya tim, Wawan punya tim. Oke. Oke. Nah. Tapi bagaimanapun juga saya harus izin, bukannya apa-apa. Iya, betul. Anta ada apa-apa mati, gua juga yang kena, cuma lele gua. Ownernya rugi. Iya kan? Nah, ini Ini coba mau lihat dikasih makan pelet nih. Bibit. Tuh, mau lebih dekat Mau nggak? di-zoomin Tuh. Tuh, ini dikasih makan nih. Tuh. Ini ukuran 56 ya, Be? Oh, 45. Yang gedean mana? Oh, gedean sana. Ini berapa ekor, Mas, dalamnya nih? Ini Ukuran rata-rata segini. 4.000 5.000. 4.000 5.000 ekor ya. Di usia berapa dia dipisah lagi gitu? Wah, kalau ini udah 45 cm kurang lebih sebulan setengah. Pindahin kolam lagi gitu ya? Iya. Kita maunya kalau belum sampai 78 nggak bisa pindah. Nah, ini gedean dikit nih. Cara ngukurnya itu gimana? Diambil, baru diukur. Nanti ada kasih tahu. Nah, capek ngukur satu-satu, Mas. Mau ngukur. Berdiri. Antri. Antri. Meteran. Lanjut. Pas. Nggak pas. Nah, nih. Ya. Oke. Ini 56 orang. 56 nih. Obi yang Tuh. punya satuan. Ini kalau dicelupin tangan ini dimakan nih. Agak ini, Mas, agak spas-spas dikit. Agak spas-spas. Oh, ini agak gedean nih. Nah, dari ujung Ini sana ke 37 sini semakin gede tuh lelenya tuh. 78. 78. Oh, ini 78 nih. Ini minimal. Ini 78. Oh. Minimal harus ukuran gini. Dilahap ya. Iya. Ini jam makan ya? Belum. Nggak apa-apa, spesial. Biar dia masuk TV. Oke. Nah, pengen tahu dong, dari mana kita tahu ngukurnya? Oke. Iya, saya penasaran nih ya. Apa ilmunya disuruh nih. berbaris atau gimana? Oke. Wah. Ikut syutingnya, ntar dulu lo daging. Kita bibit dulu. Oh, ini pedaging ya? Itu daging. Ini masih palang. Ini ukuran palang. Kenapa Palang palang? itu Orang identik maksudnya? bilang palang pintu lebar. Oh, Kurang palang lebih itu diginiin tangannya. sebelum sekilo 6 10 tadi saya bilang. Jadi sekilo 11 sampai 30 rata-rata. Oke. Nah, pengen tahu gimana nyortirnya? Nih. Nah, gimana? Gimana? Ini ada namanya bak sortir. Tuh, Oh, iya. ada ukurannya. Ini Kalau 34. Kalau dia Ini lolos 23. berarti Nah, kita nyortir nih. Ini biasanya nanti kita skat lagi nih bagi 3 skat gini. Oke. Kalau dia kita masukin nih dari bibitnya. Masukin sini. Kalau dia nyeplos di bawah ini, berarti dia ukuran 12. Karena ini 23. Oh, Kalau dia nyangkut di sini, kita pindahin lagi di sini. Set. Dia nyangkut, berarti dia 34 minimal. Dia nyeplos berarti di ukuran 23 yang di sini.